dalam beberapa tahun ini terjadi penurunan ya yang cukup signifikan. Eh, Kalau kita lihat historinya memang dalam 4 tahun terakhir itu penurunannya cukup dalam ya. Eh, di CBD sendiri itu kalau kita lihat tingkat hunian perkantoran itu 4 tahun lalu itu 85%, sekarang hanya 74%. Mhm. Sementara di luar CBD itu eh, 4 tahun lalu 90% ya, 90%, eh, sekarang hanya sorry, 4 tahun lalu 77%, sekarang 73%. Jadi memang penyebab awalnya itu adalah jumlah pasokan yang sempat booming ya di 2-3 tahun terakhir itu. Mhm. Dan di dalam setahun terakhir ini ketika pasarnya sudah mulai bergerak naik ya, tapi awal tahun ini kita terkena pandemik ya, sehingga recovery yang tadi kita harapkan agak terhambat. Jadi kalau kita lihat year on year juga ada sedikit penurunan tingkat hunian. Kalau di CBD itu dari 75 ke 74 ya year on year-nya sampai dengan sekarang. Sementara kalau yang di daerah non CBD itu dari 75% ke 73%. Mhm. Jadi bagaimana tentunya para pengusaha-pengusaha entah perkantoran, bisnis perkantoran dan juga ya coworking space bisa dikatakan yang juga menyediakan beberapa untuk perkantoran untuk bertahan di tengah pandemi ini, Pak? Ya tentu mereka harus menyiapkan strategi-strategi yang menarik ya. Terutama paling tidak gini, dia harus bisa memberikan kepastian bagi tenan-tenan yang ada ya, existing tenan mereka, supaya tetap bertahan di kantor mereka gitu. Dan saya pikir yang sekarang perlu dilakukan oleh landlord atau pemilik gedung adalah ya mau bernegosiasi dengan tenannya. Kalau tenannya sekarang kan banyak tenan-tenan yang kesulitan dalam usahanya, sehingga mereka mungkin minta diskon sewa atau diskon Mhm. service charge ya. Dan hal seperti itu saya pikir harus ditanggapi oleh landlord dengan bijaksana, dalam arti nggak peduli ya, maksudnya harus sama-sama peduli, karena yang terkena imbas itu nggak cuma landlord tapi semua semua banyak perusahaan ya berbagai jenis itu terkena usaha, jadi terkena dampak dari pandemik ini, sehingga memang harus ada pengertian gitu daripada landlord tersebut supaya tenan-tenannya tuh nggak tutup atau nggak pindah ke kantor lain. Nah, saya pikir itu yang pertama harus dipertimbangkan oleh pemilik gedung kantor sekarang, dan yang tentunya juga menyiapkan inovasi-inovasi yang baru ya, misalnya kayak mungkin memberikan harga yang menarik, atau mungkin termin sewa yang juga menarik dengan fasilitas yang mungkin lebih menarik dan fleksibel contohnya ya. Jadi hal seperti itu saya pikir perlu, dan kedepannya kalau kita lihat tren perkantoran memang yang dibutuhkan adalah flexibility ya, artinya dengan kondisi pandemik yang kita tidak bisa antisipasi kapan terjadi gitu ya, dan juga dengan kondisi ekonomi dan bisnis yang masih belum menentu seperti sekarang ini, perusahaan itu mengharapkan adanya flexibility dari pemilik gedung untuk dalam hal sewa menyewanya ya, mungkin dari waktu pembayarannya, mungkin juga dari lease term-nya gitu ya, Mhm. jangka waktu sewanya dan sebagainya. Jadi makanya kalau kita pikir tren flexible office ya, termasuk juga co-working space, mungkin ke depan makin akan bertambah ya, berkembang. Mhm.